Alhamdulillah setelah kami mendapat pembekalan yang sangat baik dari Jala Senastri, pada akhirnya kami dapat mengajarkan batik ekoprint kepada masyarakat. Di sana ada visi misi bahwa Ibu Jala Senastri harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Mari terlibat dalam aksi perubahan generasi Indonesia, ya, menjadi generasi perubahan yang cerdas, bermoral, dan berdedikasi. Salah satu tujuan dari organisasi Jala Senastri adalah terlibat aktif dalam kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Jala Senastri! Berdiri mengiringi kebesaran TNI Angkatan Laut Republik Indonesia, Jala Senastri sebagai organisasi yang mewadahi istri prajurit TNI Angkatan Laut mampu membuktikan ketangguhan, kemandirian, serta kesuksesan lewat beragam kegiatan. Untuk lebih memaksimalkan peran serta istri TNI Angkatan Laut, pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 1957 diadakanlah konferensi antara Ikatan Wanita Angkatan Laut Surabaya atau IWAS dan Ikatan Keluarga Angkatan Laut Jakarta yang mencapai kemufakatan, menyatukan ruang lingkup kegiatan para istri prajurit TNI Angkatan Laut lewat sebuah organisasi yang bernama Jala Senastri. Selaku Ketua Umum Jala Senastri, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan dedikasi ibu-ibu pengurus maupun anggota Jala Senastri dalam melaksanakan aktivitas organisasi Jala Senastri mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Semoga jejak langkah organisasi Jala Senastri senantiasa menjadi inspirasi bagi wanita Indonesia, khususnya para anggota Jala Senastri dalam pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Dengan visi dan misi Jala Senastri, yaitu senantiasa ingin mewujudkan istri TNI Angkatan Laut yang berbudi setia dan mandiri, dengan membangun keluarga yang berakhlak dan santun, membina keluarga yang sehat, serta menjadikan keluarga yang memiliki pribadi yang kuat, dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa, Ibu Manik Pujianti, yang juga adalah istri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, mampu membawa Jala Senastri meraih kegemilangan. Saat dilantik sebagai Ketua Umum Jala Senastri pada bulan Mei 2018, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dipercaya oleh pimpinan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai Ibu Jala Senastri yang tentu saja tidak mudah. Menurut saya, ibu-ibu Jala Senastri banyak yang mempunyai potensi yang jika diasah dapat menghasilkan karya yang sangat membanggakan. Melati tumbuh subur menghiasi negeri, harumnya semerbak menambah sari. Itulah Jala Senastri. Kardi Taman Sari.
Terus berkarya dan berkreasi lewat program-program yang kreatif dan inspiratif, Jala Senastri mampu menghadirkan banyak sosok beauty planner yang memberikan manfaat dan energi positif bagi masyarakat. Menurut saya, ibu-ibu Jala Senastri banyak sekali yang mempunyai talenta yang baik, yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sudah sejak tahun 2014, Jala Senastri mempunyai program pilihan wanita inspirasi yang bertujuan untuk mencari ibu-ibu Jala Senastri yang inspiratif. Siang, Mbak. Wah, lagi ada pameran ini. Iya, Pameran apa ini, Mbak? Ekoprint. Oh, Ekoprint. Ekoprint by Savitri. Iya. Ini apa ini, Mbak? Ini Ekoprint basic yang dari Sutra. Emang bisa Ekoprint bisa diaplikasikan ke macam-macam? Bisa, bisa. Ada yang ke kulit, sebentar Mbak. Nah, ini yang dari kulit kambing Mbak. Berarti selain dari kain bisa ke kulit Bisa, ya? ini kulit yang di Ekoprint juga tuh ini. Iya, ada tasnya juga loh Mbak. Nah, ini yang dari kulit kambing jadi tas Mbak. Iya. Lucu juga ya, Iya. aplik itu ya. Semuanya dari bahan alami, dari daun-daun. Iya. Saya lihat. Sukses menjadi desainer fashion, Savitri Sasongko mampu mengembangkan batik Ekoprint hingga dikenal sampai mancanegara. Sebagai istri prajurit TNI Angkatan Laut yang juga anggota Jala Senastri, Savitri Sasongko tak hanya mampu berperan sebagai seorang ibu rumah tangga yang mendukung karir suami, namun mampu berkarya dan berkontribusi dalam banyak hal. Awal mulanya sekitar 1,5 tahun yang lalu, kami mendapat tugas dari Korca Pasmar II Surabaya untuk mengikuti pelatihan di kantor PP Jala Senastri di Jakarta. Berawal dari situ, kami dibekali dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat cara membuat Ekoprint. Alhamdulillah setelah kami mendapat pembekalan yang sangat baik dari Jala Senastri, pada akhirnya kami dapat mengajarkan batik Ekoprint kepada masyarakat. Tak hanya sekedar mencetak daun pada selembar kain, nilai batik Ekoprint justru ada pada filosofi daun yang dipilih serta warna yang diberikan. Batik Ekoprint ini dapat diaplikasikan pada beberapa media, salah satu diantaranya yaitu pada media kain, juga bisa diaplikasikan pada media kulit. Selain itu, Ekoprint juga bisa diaplikasikan pada media keramik, yang hasilnya adalah piring, gelas, atau hiasan-hiasan untuk interior rumah. Selain mengelola galeri, Savitri Sasongko juga menjadi dosen di sebuah universitas swasta. Lewat sentuhan Savitri Sasongko, batik Ekoprint kini menjadi salah satu batik yang disukai kaum hawa dan bahkan diminati hingga mancanegara.
memberikan diri pada Ibu Pertiwi jauh di pelosok negeri menjadi hal yang tak terbantahkan bahwa Tri Septiana, anggota Jala Senastri yang mendampingi sang suami bertugas di pesisir Lampung, adalah Sri Kandi dan patriotis sejati. Saya tergabung di anggota Jala Senastri Yonif 9 Marinir sejak tahun 2010 untuk mengajar menjadi sukarelawan di Pulau Tegal. Saat saya bergabung dalam Jala Senastri Yonif 9 Marinir, di situ saya aktif dalam berkegiatan dan di sana ada visi misi bahwa Ibu Jala Senastri harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan fasilitas dan prasarana yang terbatas, tak membuat Ibu Tri Septiana maupun anak-anak Pulau Tegal bersedih. Semangat dan tekad yang kuat menjadi nafas mereka untuk meraih kesuksesan. Pernah saat itu saya sempat berputus asa juga, melihat anak-anak yang begitu semangat, antusias, walaupun hujan tetap menjemput guru. Jadi saya memutuskan tetap semangat. Pendidikan adalah bekal bagi anak untuk meraih masa depan cemerlang. Dan sebagai bagian dari visi dan misi Jala Senastri untuk menebar energi positif dan manfaat bagi lingkungan sekitar, Tri Septiana kemudian membuat pusat kegiatan belajar dan memberikan pengajaran bagi anak-anak di Pulau Tegal, Lampung. Biar semangat, kita pagi ini nyanyi dulu. Yang sudah bisa nyanyi lagu kebangsaan Tanah Airku siapa? Semua yuk kita nyanyi sama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan ku kenang selama hidupku. Waktu itu anak-anak saya lihat sangat bahagia sekali. Saya sampai benar-benar perasaannya sangat terharu. Mereka ternyata benar-benar sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian yang penuh dari kita. L-ala, J-A-R. Bacanya? Belajar. Perjuangan Tri Septiana yang tak kenal lelah terbayar dengan melihat keberhasilan anak-anak dalam mengikuti kegiatan belajar. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cerminan patriotis dalam mengawal cita-cita bangsa. Anak-anak senang nggak sekolah di sini? Senang! Terima kasih, Bu! Kalian ngapain di sini? Ngamen. Sehari-hari di sini. Kamu sekolah nggak kalian? Nggak. Yuk, gimana kalau mau ikut kakak belajar di sana mau? Yuk, ikut kakak di sana yuk. Sini aja ya. Adalah Reza Yuanita Kusuma, anggota Jala Senastri Surabaya yang kesehariannya bertugas di puskesmas di kota Surabaya. Namun, panggilan jiwanya membuat ia aktif
dalam kegiatan sosial. Melihat kondisi lingkungan sosial di tempat tinggalnya Sidoarjo, Jawa Timur, Reza Yuanita Kusuma khawatir anak-anak yang beraktivitas di jalanan akan mudah terkontaminasi hal-hal yang negatif. Hingga akhirnya, Reza Yuanita Kusuma bersama beberapa rekan yang memiliki semangat dan visi untuk mencerdaskan generasi muda, serta didukung oleh Jala Senastri, tergerak untuk menyelamatkan generasi muda bangsa lewat kegiatan sosial pendidikan dan kemudian membentuk wadah yang diberi nama Street Children Foundation. Setelah saya bertemu dengan adik-adik cukup antusias untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang saat itu kami berkumpul di trotoar. Sehingga saya berinisiatif untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar setiap hari Rabu dan Kamis di trotoar. Setelah kegiatan rutin dilaksanakan, akhirnya saya berinisiatif untuk memposting pertama kali kegiatan kami di akun Facebook, sehingga banyak sekali donasi untuk adik-adik dari mulai alat tulis, makanan, dan susu. Sehingga saya diarahkan untuk membuat komunitas. Nah, karena saat itu saya tidak sendiri, saya dengan 5 orang teman saya, akhirnya saya sepakat untuk membuat komunitas Street Children Foundation Sidoarjo. Berbagai latar belakang dari anak-anak yang menjadi binaan Reza Yuanita, mulai dari ekonomi hingga kondisi keluarga yang tak harmonis, membuat mereka tak mendapat pendidikan dengan selayaknya. Mana warnanya mana? Orange. Orange-nya yang mana? Hus, pintar. Pinternya. Ayo balapan, Ayo, nggak apa-apa, kotor, nggak apa-apa. Oh, lurus. Oh iya. Pensil warna. Kakak boleh pinjam pensil warna? Boleh keluar garis. Ini ada satu lagi. Pinjam Kak. Ini pakai aja buat adiknya yang sana. Namun dengan penuh kasih sayang, Reza Yuanita Kusuma mampu mengarahkan dan membina anak-anak untuk belajar guna meraih cita-cita. Pesan singkat untuk kita semua, mari kita menjadi satu bagian agen perubahan anak-anak bangsa kita. Dimulai dari kita sendiri, dimulai dari sekarang. Menjadi generasi yang maju, yang cerdas dan bermoral. Cita-citanya Ari mau jadi apa? Jadi Jadi dokter. Ani pengen jadi apa? Jadi bu guru. Peluk Kak Reza. Peluk. Ya, sayang. Besok jadi anak yang hebat ya. Saya sangat bangga sekali terhadap ibu-ibu Jala Senastri yang di daerah mereka bisa menginspirasi lingkungan sekitarnya, bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Dan saya kagum kepada ibu-ibu Jala Senastri yang dengan semangat walaupun di daerah tapi tetap berusaha dan bekerja sebaik mungkin untuk bisa berguna bagi lingkungan sekitarnya. Bunga rampai Jala Senastri telah bersemi dan merekah mewarnai negeri. Bakti dan dedikasi telah mereka berikan untuk Ibu Pertiwi. Tentu ini semua tak lepas dari peran Ketua Umum Jala Senastri, Ibu Manik Pujianti, yang dengan segala kerendahan hati mencurahkan waktu dan tenaga untuk memaksimalkan potensi dan talenta yang ada. Kepemimpinan beliau yang cerdas, humanis, dan inovatif mampu menginspirasi anggota Jala Senastri untuk terus berkarya, memberikan kebanggaan untuk Indonesia tercinta. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, mampu mengayomi, punya empati, punya kepekaan terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya, maupun mau mendengarkan pendapat orang lain dan mempunyai strategi. Harapan saya, ibu-ibu Jala Senastri jangan pernah berhenti untuk belajar.
tingkatkanlah selalu wawasan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanamkanlah selalu kecintaan terhadap lingkungan di sekitar kita. Pesan saya, selaraskanlah peran ibu, baik ibu sebagai pendamping suami, ibu dari anak-anak, dan sebagai anggota Jalas Senastri atau anggota organisasi, sebagai wanita karir, dan sebagai anggota masyarakat. Aku merasakanmu ada di dalam nadiku. Aku mendambakanmu ada di hatiku, ada di hidupku, di seluruh dunia. Engkau yang paling aku cintai, di seluruh dunia. Engkau yang